Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dan bagaimana solusinya eKTP double record? Jika teman-teman pernah melakukan perekaman lebih dari satu kali, baik itu di daerah yang sama maupun di daerah yang berbeda, bagaimana solusinya? Apakah eKTP saya bisa saya dapatkan atau tidak, dan atau bagaimana? Nah, karena apa teman-teman? Untuk eKTP ini sangat penting karena segala pengurusan administrasi di daerah kita masing-masing atau di negara kita itu menggunakan KTP. Apalagi yang saat ini yang sering kali ditanyakan, KTP-nya sudah ada, yaitu untuk vaksinasi, yaitu akan ditanyakan KTP-nya untuk pendaftaran vaksinasi. Nah, untuk itu teman-teman, di video kali ini saya mencoba untuk membahas karena ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang melalui DM ke saya, bahwa ini bagaimana ya solusinya untuk mendapatkan eKTP saya jika terbaca di pencetakan itu double record atau biometrik. Yang pertama yaitu jika teman-teman melakukan perekaman 2 kali di daerah yang berbeda. Pertama melakukan perekaman di daerah A nih, di daerah A karena tidak pernah mendapatkan eKTP, pindah ke daerah B dan otomatis daerah B teman-teman melakukan perekaman kembali. Nah, otomatis di daerah B ini ketika ingin mencetak eKTP itu tidak bisa karena terbaca di sistem eKTP itu double record atau juga biometrik. Nah, solusinya seperti apa? Teman-teman, jika teman-teman telah melakukan perekaman 2 kali, baik itu teman-teman tahu ataupun teman-teman lupa, atau memang saya tidak tahu bahwa karena di daerah A itu saya tidak mendapatkan KTP, jadi saya merasa saya belum merekam eKTP, jadi melakukan perekaman lagi di daerah B. Teman-teman harus ke Dinas Kependudukan Capil di daerah B. Nanti Dinas Pendudukan Capil di daerah B ini membuka data teman-teman. Teman-teman double recordnya di daerah mana nih? Atau contoh saat ini daerah B, tiba-tiba double record di daerah A. Otomatis teman-teman harus mengambil data atau surat pindah dari daerah A tersebut. Nah, teman-teman ingat ya, ambil surat pindah ya. Surat pindah dari daerah A. Nah, otomatis setelah ambil proses surat pindah di daerah A ini, terus kalian pindahkan ke daerah B, otomatis di daerah B baru bisa dicetak eKTP-nya. Tapi, surat pindah yang diambil dari daerah A itu dipindahkan ke daerah B, diterima di daerah B dengan syarat 1. NIK KTP tidak terganti. Yang kedua, foto dan tanda tangan tidak digantikan, ya, tidak direkam ulang karena datanya saja, perpindahannya saja yang dipindahkan. Tapi untuk NIK dan foto dan eKTP tidak merekam lagi. Hanya nanti dari daerah B, teman-teman sudah mendapatkan eKTP dengan alamat yang baru, alamat daerah B. Ingat, surat pindah diambil dari daerah A, dipindahkan ke daerah B, diproses di Dinas Dukcapil. Setelah Dinas Dukcapil proses dan mendapatkan KK baru, teman-teman baru bisa mencetak eKTP baru dengan alamat di daerah B. Tidak merekam, tidak mengganti NIK eKTP. Oke? Jika teman-teman melakukan perekaman 2 kali di tempat yang sama, cuman beda kecamatan, teman-teman tidak perlu mengambil surat pindah. Tapi teman-teman harus pergi atau langsung ke Dinas di Dukcapil untuk bilang sama petugas bahwa perekaman saya 2, yaitu hanya di beda kecamatan. Nanti otomatis Dinas Kependudukan membuka data dan menghapus salah satu dari perekaman tersebut, otomatis yang diambil perekaman pertama, dan baru akan bisa dicetak eKTP-nya karena di sistem pencetakan sudah tidak ada tanda atau terbacanya double record atau juga biometrik. Nah, untuk itu teman-teman, kalau perekaman dilakukan di daerah yang sama, beda kecamatan, tidak perlu surat pindah, tapi hanya menghapus data di Dinas Kependudukan Capil dan akan mendapatkan eKTP yang baru di tempat yang baru yang saat ini teman-teman. Jadi teman-teman sudah lebih paham ya, kalau kita melakukan perekaman 2 kali di daerah yang berbeda, provinsi yang berbeda, harus mengambil surat pindah. Dan jika melakukan perekaman 2 kali di daerah yang sama, hanya kecamatan yang berbeda saja, hanya perlu ke Dinas Kependudukan setempat untuk menghapus data.
Nah, ada juga pertanyaan ini beberapa di DM saya pribadi bahwa bagaimana jika saya yang perempuan nih, khusus yang banyak yang bertanya kepada saya itu yang perempuan, bahwa saya ingin mengganti foto, ya, foto di eKTP dan juga tanda tangan. Nah, ini banyak sekali. Nah, untuk di daerah saya, di kota Batam, di Disdukcapil kota Batam, itu bisa dilakukan untuk ganti foto. Jadi untuk yang perempuan yang dulunya di tahun 2012 itu belum menggunakan hijab, tapi saat ini teman-teman sudah menggunakan hijab, otomatis pingin fotonya memakai hijab. Itu tidak masalah, tidak apa-apa, bisa dilakukan, tapi ini dilakukan di dinas kependudukan setempat, di tempat Anda masing-masing. Itu untuk di daerah saya. Mungkin di daerah teman-teman juga agak berbeda ya. Nah, untuk itu teman-teman datang membawa KTP asli, KK asli, dan juga membawa materai. Kalau untuk mengganti foto dan juga tanda tangan itu dilakukan di dinas kependudukan setempat. Nah, nanti di situ melalui proses, dan setelah prosesnya sudah selesai, syarat-syaratnya sudah dipenuhi, otomatis petugas akan menghapus data teman-teman yang pertama yang belum pakai hijab, dihapus. Nah, saat itu juga teman-teman akan difoto ulang, ya, akan difoto ulang yang sudah menggunakan hijab. Nah, nanti ketika eKTP-nya dicetak itu sudah tergantikan pakai hijab dan tanda tangannya. Tapi itu hanya bisa dilakukan di dinas di Dukcapil setempat dengan syarat dan ketentuan ya teman-teman. Tidak langsung tiba-tiba saya ingin ganti hijab, ingin ganti foto gitu. Tiba-tiba kalian harus datang ke kecamatan atau kelurahan, itu tidak bisa dilakukan. Tapi kalau di dinas kependudukan ada syarat dan ketentuan ya. Untuk dari yang belum berhijab menjadi berhijab itu bisa ya, untuk mengganti foto atau dengan masalah tanda tangan. Kadang-kadang tanda tangan ini nggak sesuai dengan buku bank saya, otomatis mau ganti tanda tangan yang sesuai dengan buku bank sehingga tidak akan ada jadi permasalahan lagi. Itu ada syarat dan ketentuannya ya teman-teman di dinas di Dukcapil setempat ya. Bagaimana teman-teman? Demikian video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat mengenai eKTP Double Record. Ternyata ada solusinya. Dan juga bagi teman-teman yang belum melakukan perekaman eKTP untuk saat ini, yang sudah berusia 17 tahun, segeralah melakukan perekaman karena KTP ini dipergunakan untuk administrasi kita, mau pengurusan apa-apa. Dan jika ada orang tua atau saudara kita yang sudah lanjut usia tapi belum memiliki eKTP, segeralah datang di kelurahan atau kecamatan atau di Dukcapil setempat untuk melakukan perekaman atau yang namanya eKTP pemula, baik eKTP pemula 17 tahun dan eKTP pemula untuk yang sudah tua atau lanjut usia. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa untuk share, komen, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.